Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Firda Isyam Kogita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab semester 2. Di sini saya akan membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Langsung saja. Surat Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari, terhitung sejak tanggal 17 Ramadan, tahun ke-14 dari kelahiran Nabi, sampai tanggal 1 Rabiul Awal, tahun ke-54 dari kelahiran Nabi. Sedangkan surat Madaniyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari, terhitung sejak Nabi hijrah ke Madinah sampai tanggal 9 Zulhijjah tahun 63 dari kelahiran Nabi. Ada beberapa definisi tentang Makkiyah dan Madaniyah yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh berbedanya kriteria yang ditetapkan untuk menetapkan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat. Adapun kriteria tersebut diantaranya: A. Berdasarkan tempat turunnya. Makkiyah ialah suatu ayat yang diturunkan di Mekah sekalipun sesudah hijrah, sedang Madaniyah ialah yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan rumusan di atas, Makkiyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di wilayah Mekah dan sekitarnya, sedangkan Madaniyah adalah semua surat atau ayat yang dinuzulkan di Madinah. Adapun kelemahan pada rumusan ini karena tidak semua ayat Al-Quran dimasukkan ke dalam kelompok Makkiyah atau Madaniyah. Alasannya ada beberapa ayat Al-Quran yang dinuzulkan jauh di luar Mekah dan Madinah. Bahkan ada sebagian ulama yang mendasarkan penuntutan Makkiyah atau Madaniyah sebuah surat atau ayat yang berdasarkan masal nuzul surat atau ayat. B. Berdasarkan waktu turunnya. Makkiyah ialah ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah sekalipun turunnya di luar Mekah. Sedang Madaniyah ialah yang diturunkan sesudah Nabi hijrah sekalipun turunnya di Mekah. Dibanding dua rumusan sebelumnya, tampaknya rumusan ini lebih populer karena dianggap tuntas dan memenuhi unsur penyusunan ta'rif atau definisi. C. Berdasarkan objek atau sasarannya. Makkiyah ialah ayat yang khitabnya atau panggilannya ditujukan kepada penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah ialah yang kitabnya ditujukan kepada penduduk Madinah. D. Berdasarkan bahan pembicaraannya. Makkiyah adalah ayat atau surat yang membuat cerita umat dan para nabi terdahulu, sedang ayat atau surat Madaniyah berisi tentang hukum hudud, faraid, dan sebagainya. Kriteria ini didasarkan pada riwayat Hisham dari ayahnya Al-Hakim. Semua surat yang membuat aturan-aturan ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surat Madaniyah, dan semua surat yang membuat tentang peristiwa masa lampau, maka ia termasuk kategori Makkiyah. Kelebihan teori ini adalah kriteria jelas, sehingga mudah difahami dari segi pembicaraannya, sedangkan kelemahan teori ini adalah dari sisi pelaksanaan pembedaan antara Makkiyah dan Madaniyah yang tidak praktis, karena harus mempelajari isi kandungan di dalam ayat atau surat Al-Quran. Berikut tanda-tanda surat Makki dan Madani. Ayat-ayat Makkiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ayat Makkiyah umumnya pendek-pendek. Yang kedua, dalam surat Makkiyah terdapat perkataan Ya ayuhan nas, yang artinya hai sekalian manusia. Yang ketiga, ayat-ayat Makkiyah umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. Yang keempat, mengesahkan Allah. Yang kelima, mengajak ke khitta Islam. Yang keenam, tentang hari kiamat. Yang ketujuh, serta membuat kisah-kisah tentang para nabi terdahulu. Yang kedelapan, surat-surat Makkiyah mencapai 2 atau 3 satu mushaf Al-Quran. Sedangkan ciri-ciri surat Madaniyah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya ayat-ayatnya panjang. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum waris. Yang ketiga, pembatasan atau peraturan pada agama. Yang keempat, hak-hak yang diperoleh kaum muslim. Yang kelima, menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Yang keenam, dalam surat Madaniyah menggunakan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu, artinya hai orang-orang yang beriman. Yang ketujuh, umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan syariah. Ciri-ciri khusus Makkiyah sebagai berikut. Yang pertama, mengandung ayat sajadah. Yang kedua, terdapat lafaz kallah. Yang ketiga, terdapat seruan ayyuhan nas dan tidak terdapat
ya ayyuhalladzina amanu. Yang ketiga terdapat seruan ayuhan nas dan tidak terdapat ya ayyuhalladzina amanu, terkecuali dalam surat Al-Hajj yang di akhirnya terdapat ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu, ayat 77 sampai dengan 22. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa surat itu makkiyah. Surat-surat yang dikecualikan ialah surat Al-Baqarah ayat 21 diawali dengan ya ayuhan nas dan ayat 168, dan surat An-Nisa ayat 33. Yang keempat, mengandung kisah nabi-nabi dan umat yang telah lalu, terkecuali surat Al-Baqarah. Yang keempat, mengandung kisah nabi dan umat yang telah lalu, terkecuali surat Al-Baqarah. Yang kelima, terdapat kisah Adam dan Idris, terkecuali surat Al-Baqarah. Yang keenam, surat-suratnya dimulai dengan huruf At-Tahaji, terkecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ciri-ciri khusus surat Madaniyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat izin berperang atau ada penerangan tentang hal perang dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Yang kedua, di dalamnya terdapat penjelasan bagi hukuman-hukuman tindak pidana, faraid, hak-hak perdata, peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan bidang keperdataan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Tiga, di dalamnya tersebut tentang orang-orang munafik, kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Yang keempat, di dalamnya didebat para ahli kitab dan mereka diajak tidak berlebih-lebihan dalam beragama, seperti kita dapati dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, At-Taubah, dan lain-lain. Berikut ayat yang turun di Mekah dan hukumnya Madaniyah. A. Ayat 13 surat Al-Hujurat. Ayat tersebut turun pada waktu Futuh Mekah. Ayat ini dinyatakan ayat Madaniyah karena turun sesudah hijrah. B. Ayat 3 sampai dengan 5 surat Al-Maidah. Ayat tersebut turun pada hari Jumat. Kala itu umat Islam tengah berwukuf di padang Arafah dalam peristiwa Haji Wada. Haji ini dilaksanakan Rasulullah SAW setelah beliau berhijrah. Maka ketiga ayat di atas diklarifikasikan sebagai ayat Madaniyah kendati turun di Arafah. Dan seperti diketahui, Arafah adalah kawasan di sekitar Mekah. Berikut ayat-ayat yang turun di Madinah. Hukumnya makkiyah. A. Al-Mumtahanah. Surat ini turun ketika Rasulullah hendak berangkat menuju Mekah menjelang Futuh Mekah. Ini artinya terjadi setelah hijrah. Kisahnya demikian. Mengetahui Rasulullah hendak berangkat ke Mekah, seseorang bernama Hatab bin Abi Balta'ah menulis surat untuk disampaikan kepada orang Quraisy di Mekah. Isinya menginformasikan rencana Rasulullah dan kaum muslimin yang akan berangkat ke kota yang disebut paling terakhir. Al-Zarkashi mengklarifikasikan ayat ini sebagai makkiyah. Ia tak menjelaskan alasannya. Ada kemungkinan penulisan kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran ini sepakat dengan pendapat yang mengatakan ayat makkiyah adalah ayat-ayat yang khitabnya ditujukan kepada penduduk Mekah. B. Ayat 41 surat An-Nahl. Mulai awal surat At-Taubah, Bara'ah sampai dengan ayat 28, ayat-ayat ini sesungguhnya Madaniyah, tetapi khitabnya diturunkan kepada penduduk Mekah. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang makkiyah dan Madaniyah. Kesimpulannya, para ulama sangat memperhatikan Quran dengan cermat. Mereka menertibkan surat-surat sesuai dengan tempat turunnya. Mereka mengatakan misalnya surat ini diturunkan setelah surat itu, dan bahkan lebih cermat lagi, sehingga mereka membedakan antara yang diturunkan malam hari dan diturunkan siang hari, antara yang diturunkan musim panas dan yang diturunkan musim dingin, antara yang diturunkan di waktu sedang berada di rumah dengan yang diturunkan saat bepergian. Ada beberapa teori dalam menentukan kriteria sesuatu ayat, apakah ayat terkait itu makkiyah atau Madaniyah. Cukup sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.